Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini kita sedang melakukan praktikum jaringan komputer untuk yang bonding ya. Kita akan membonding sebuah interface. Untuk ini di landasan teori, jika kita membonding maka kita mendapatkan sebuah bandwidth yang lebih besar. Untuk ini yang single mendapatkan 10 Mbps. Maka jika kita akan ke yang membonding interface, kita akan mendapatkan yang lebih besar, yaitu 20 Mbps. Untuk konsep dasarnya seperti itu. Untuk selanjutnya, mari kita akan langsung praktikkan saja, nanti sedapatnya gimana. Ya, untuk topologinya seperti ini. Untuk Ether 1 tersambung dengan Ether 1, Ether 2, Ether 2, Ether 3, Ether 3, Ether 4, Ether 4, Ether 5, Ether 5. Untuk Ether 1 untuk masing-masing ini akan terhubung dengan PC. Jadinya kita akan mencoba di Ether 2, 3, 4, dan 5. Untuk tugasnya ada buatlah bonding dua router dengan dua interface mode, uji kecepatan atau throughput saat menggunakan satu interface, uji kecepatan atau throughput saat menggunakan dua interface, lalu 3 interface dan 4 interface. Lalu yang terakhir ada ulangi langkah ketiga, yaitu menggunakan dua interface dengan mengubah mode. Cobalah semua mode dan lihat hasil uji kecepatan atau throughputnya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki Winbox, lalu kita masukkan ke IP address. Untuk IP addressnya kita bebas sebenarnya, tapi saat ini kita akan menggunakan 10.10.33.2/30. Lalu untuk interface-nya nanti bonding 1. Untuk pembuatannya untuk ini kan pertama kan buatlah bonding dua router dengan dua mode kan. Jadi untuk yang ini interface-nya nanti bonding 1. Lalu dari mana kita mendapatkan interface bonding 1? Nanti akan saya jelaskan. Ini saya akan mengaktifkan untuk bonding keduanya. IP bonding keduanya akan menggunakan 10.10.35/29 nantinya. Maka kita akan masuk ke interface, lalu kita masuk ke bonding, lalu kita add. Nah, kita cukup setting self mana saja yang akan kita bondingkan, lalu kita di apply dan oke, tadi cuman. Lalu ini untuk bonding kedua akan saya aktifkan. Untuk bonding kedua kita menggunakan Ether 4 dan Ether 5. Balance-nya ALB. Supaya berbeda dengan bonding yang pertama, saya menggunakan balance RR. Untuk yang bonding 1 ini saya menggunakan Ether 2 dan 3 ya. Untuk modenya balance RR. Untuk ini sana settingan sebelumnya saya hanya mencoba apakah berhasil atau tidak. Jadi saya menggunakan udah 4 interface tadi. Nah, untuk ini kita kembalikan ke Ether 2 dan Ether 3 selfnya. Lalu modenya ke bonding RR. Lalu yang ini untuk bonding keduanya kita menggunakan balance ALB. Maka otomatis akan menyelesaikan soal pertama karena suruh membuat untuk dua interface dengan dua mode bonding yang berbeda. Lalu ini tinggal IP address-nya tadi dirubah yang 10.10.35. Maka dengan ini kita sudah menyelesaikan untuk nomor satunya. Untuk lengkapnya ini untuk yang kedua, yaitu menggunakan satu interface saja. Ini kita akan mengatas dengan Ether 5-nya. Ini 10.10.35 yang sebelumnya tadi dipakai untuk bonding kedua. Kita pakai untuk Ether 5, lalu kita ke bandwidth. Untuk testing dulu. Ini 10.10.34 itu router tetangga saya yang bonding
yang banding dengan saya. Untuk IP-nya kita ke 10.10.34. Untuk usernya admin ya. Kalau tidak diisi nanti akan error cannot connect ya. Ya, ini untuk hasilnya sebenarnya cukup bagus, bisa mendapatkan di ya bahkan 200 atau bahkan 900 Mbps. Ini karena kan kualitas dari kabel yang kita gunakan. Untuk selanjutnya kita akan menguji kecepatan throughput dengan dua interface ya. Untuk dua interface ini kita salve-nya Ether 2 dan Ether 3. Modelnya nanti balance RR. Lalu kita apply dan oke. Untuk hash polish-nya layer 2 saja cukup. Untuk IP-nya ini tadi yang kita set di awal 10.10.33.2/30. Untuk interface-nya bonding 1. Untuk interface bonding kita buat di interface list, lalu masuk bar bonding tadi ya. Kita lalu buat itu, otomatis nanti interface bonding akan terbuat. Kita sebelumnya akan melakukan testing, karena jika kita tidak men-triggernya dengan testing, biasanya sebenarnya bisa timeout. Lalu kita rubah di 10.10.33.1. Lalu user admin. Bandwidth ini untuk men-trigger untuk transfer data maksimalnya. Untuk hasil optimalnya ini sebenarnya bisa dicek di interface listnya. Di interface list di situ transfer dan receive-nya terpantau lebih nyaman daripada jika kita melihatnya di bandwidth ini. Jadi bandwidth ini untuk ya testing untuk agar mencapai batas maksimalnya lah, itu aja. Soalnya kemungkinan kalau di bandwidth test nanti ada yang drop, ada nge-lag juga. Jadi lebih mending di interface list lalu bonding, kita bisa lihat di sini transfer dan receive-nya yang bahkan sampai 500. Selanjutnya nomor 4 kita akan mengecek kecepatan menggunakan 3 interface. Untuk caranya itu mudah, cukup tambah ke bawah aja tadi. Kita menggunakan Ether 2, Ether 3, Ether 4 dengan mode balance RR, kita apply oke. Lalu testing jangan lupa. Jika sudah tersambung maka sudah aman seharusnya. Testing sebenarnya untuk memastikan saja sih. Lalu kita cukup fokuskan di interface list saja. Di situ kecepatannya akan naik dengan secara bertahap ya. Ya, ini receive-nya sudah mencapai 600-an Mbps ya. Untuk transfernya ini lebih rendah. Biasanya gini nanti kebalikan di router sebelah nanti transfernya lebih tinggi. Ya, untuk selanjutnya ini kita menggunakan bonding 4 interface, Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5 dengan mode balance RR. Play oke, kita testing dulu. Jika sudah berhasil maka kita langsung ke bandwidth test. Untuk bandwidth test ini sebenarnya untuk hasilnya ini nanti itu keterbalikan dengan yang diterima router satunya ya. Jika kita lebih tinggi receive-nya, berarti di router sebelah akan transfernya yang lebih tinggi. Begitu juga kebalikannya. Di sini receive mencapai 800-an ya. Mungkin sebenarnya bisa lebih tinggi lagi ya, tapi karena keterbatasan dari perangkat yang kita miliki, jadi tidak bisa tembus ke 1 giga lebih ya. Untuk selanjutnya untuk di nomor 6 kita ulangi langkah 3, yaitu bonding 2 interface.
dengan mengubah ke semua mode ya. Lalu dicek kecepatan atau throughputnya menggunakan bandwidth test. Kita langsung saja, ini kita rubah ke dua interface saja. Kita mulai di 802.3 AD untuk modenya tadi, kita apply oke. Lalu testing dulu untuk amannya. Lalu kita bandwidth test. IP-nya masih sama ya, tinggal start aja. Nah, ini kita lihat di interface list saja. Di sini transfernya lebih tinggi kita dapatkan. Lalu selanjutnya kita coba ke active backup. Kita testing dulu. Lalu juga testing ke di bandwidth test. Kita cek speednya. Oh maaf, ini sebelah belum testing bandwidth test. Ini akan terus bertambah secara bertahap. Di sini kita mendapatkan transfer yang lebih tinggi. Lalu kita ke mode ke balance ALB. Kita apply oke. Untuk self-nya tadi interface-nya sama ya. Ya ini 10 testing dulu. Lalu kita ke bandwidth test lagi seperti biasa. Ya kita cek aja di kecepatan yang ditampilkan di interface list. Mulai naik. Untuk ini mungkin perbandingannya masih tinggi di transfer ya. Di transfer ini sudah mencapai 400 Mbps-an. Tapi kayaknya masih kesulitan untuk menembusnya di 500-an. Lalu di sini di 500-an ya, meskipun pas-pasan banget. Ini karena kelamaan jadinya saya stop aja. Jadi di 500-an. Selanjutnya ini di balance LB. Kita testing. Lalu ke bandwidth test. Ya kita sama settingannya sebenarnya dari awal tadi untuk yang nomor 6 ini sama saja. Kita hanya untuk mencoba menggunakan masing-masing mode, apakah ada perbedaan. Untuk mode TLB ini terbatas ya, transfernya ini sulit sekali untuk tembus di 500 Mbps. Ini udah ya 500-an ya, tapi 489 aja. Lalu kita ke core balance core, tadi kita testing dulu. Lalu bandwidth test lagi, settingannya masih sama. Ya untuk datanya ini masih transfer ya yang lebih tinggi. Untuk hasilnya sama yang satu interface saja tadi, mungkin lebih sulit di perbandingan jika bandwidth ini lebih tinggi juga ya. Soalnya tadi yang satu interface itu bahkan bisa tembus 500-an juga kan. Jadi ini untuk selanjutnya ini coba ke broadcast. Lalu kita apply oke. Jangan lupa testing. Nah ini untuk pertama tadi nurut to host kan, untuk menjaga seperti itu testingnya. Nah di sini untuk broadcast transfernya yang lebih tinggi, sangat tinggi, menyentuh 1 giga tadi semetan. Lalu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.